Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah diutus ke tengah-tengah serigala. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang pengutusan para murid Yesus. Yesus mengutus 70 orang murid. Ia mengutus mereka berdua-dua untuk pergi ke kota-kota di mana Yesus akan mengunjunginya. Perutusan ini memang tidak mudah, sebab mereka diutus ke tempat-tempat yang berisiko tinggi dan berbahaya. Ia tahu bahwa para muridnya akan menghadapi
dan mengalami banyak penderitaan di tempat perutusannya. Maka ia bersabda, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Tugas perutusan yang sangat berat dan tidak semua orang menyanggupinya. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Walaupun para pekerja yang diutus itu sedikit, namun Yesus mengendaki agar mereka menjalankan tugas perutusan itu dengan tekun dan setia. Oleh karena itu, mereka akan mengalami kesulitan, ditolak, bahkan mengalami situasi seperti anak domba di tengah serigala. Saudara-saudari terkasih, perutusan ini mendasari akan perutusan kita juga. Kita diutus untuk mewartakan Injil, kabar sukacita, kabar kedamaian, dan kabar gembira. Sebagai orang yang diutus, kita pun harus berani menapaki jalan pengorbanan seperti para murid Yesus. Kita harus siap menanggung banyak penderitaan di mata manusia. Iman kita terus diuji dan dimurnikan dengan pelbagai kesulitan. Namun kita percaya bahwa kesetiaan dan ketekunan kita dalam menapaki panggilan dan perutusan bersama Tuhan pasti akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Santo Lukas pengarang Injil, Santo Lukas pengarang Injil yang kita rayakan pesta hari ini, memberi teladan kesetiaan dalam mewartakan kerajaan Allah itu. Atas kesetiaan dan dedikasinya, ia mewariskan kepada kita mahakarya yang sekarang kita miliki, yaitu satu dari keempat Injil. Marilah menyadari tugas perutusan kita. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Namun, percayalah, Tuhan akan menyertai kita dan menopang kita dengan kuasa Roh-Nya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.